Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami perwakilan dari SMK Negeri 1 Kelapa Kampit dalam rangka sosialisasi PPDB tingkat SMA SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, perkenalkan saya Evi Supriyanti, unit kerja di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit Belitung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita, Ketua Program Jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga, yaitu Bapak M. Fauzi Setiawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi PPDB. Sedikit Pak, mungkin Bapak bisa bercerita tentang gambaran umum tentang jurusan akuntansi keuangan dan lembaga, Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan dan lembaga. Jadi, sebelumnya, kalau kita mendengar kata akuntansi, biasanya kita akan mengaitkan itu dengan uang dan uang. Karena memang akuntansi itu suatu ilmu untuk mencatat keuangan. Kalau secara definisi, akuntansi itu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan ataupun lembaga. Jadi di sini akuntansi itu memang mencatat tentang bagaimana kita ilmu yang mempelajari bagaimana kita mencatat keuangan. Itu yang akan dipelajari di akuntansi, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita juga sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami ingin sedikit promo. Oh ya, silakan Pak. Jadi, kenapa sih harus akuntansi gitu? Pertama kan kita pasti bandingkan dulu sebelum ke akuntansi, kenapa harus SMK kok bukan SMA gitu kan ya? Kalau di akuntansi, kalau di SMK itu kan nanti siswanya itu begitu lulus mereka sudah punya keterampilan dan mereka juga punya pengalaman kerja, karena di SMK itu ada prakrim, mereka di situ kayak magang gitu, magang kerja di perusahaan sekitar 6 bulan dan mereka sudah punya pengalaman bagaimana suasana bekerja, bagaimana perilaku yang harus dibentuk ketika bekerja. Perusahaan-perusahaan juga lebih senang menerima siswa-siswa dari alumni SMK karena mereka punya keterampilan dan pengalaman itu. Itulah kenapa kita lebih baik masuk ke SMK dibandingkan dengan SMA. Kalau SMA kan itu lebih fokus nanti begitu lulus, proyeksi berikutnya itu kuliah. Kalau kita sudah mantap milih SMK, kemudian banyak tuh jurusan-jurusannya. Nah, kita mending pilih SMK jurusan akuntansi itu karena akuntansi itu ilmu yang mencatat keuangan tadi. Nah, semua orang, semua lembaga kan itu mengelola keuangan. Jadi pastinya ilmu ini akan dipakai ketika kita sebagai pribadi maupun kita bekerja di suatu perusahaan. Itulah kenapa kita lebih baik memilih akuntansi. Mungkin sekarang masih pengen akuntansi gitu. Begitu lulus kok nggak pengen akuntansi lagi, pengen nyoba jurusan lain, apakah bisa? Bisa. Nah, ilmunya akuntansi ini bisa digunakan apapun profesi kita. Kita ambil contoh gini. Kita kan pernah melihat ya, mungkin tetangga-tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita itu buka usaha toko misalnya. Nah, buka usaha toko kelihatannya kok yang beli ada, yang beli banyak gitu, kok laris tapi tiba-tiba kok mereka bangkrut gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi karena mereka pertama mencampurkan antara keuangan toko dengan keuangan pribadi. Yang kedua, mereka tidak mencatat secara baik keuangan yang terjadi di tokonya, sehingga tanpa sadar mereka itu sebenarnya sudah rugi gitu, sudah makan modal. Tapi mereka tidak sadar karena nggak dicatat. Saya juga pernah
melihat langsung gitu ya suatu UMKM di Pulau Belitung, mereka omsetnya itu sekitar 3 miliaran per tahun, di atas 3 miliar juga tidak sampai 4 miliar per tahun. Tapi mereka pencatatan keuangannya masih amburadul, jadi penjualan tetap dicatat. Kalau penjualan setiap ada barang yang laku, ada konsumen, itu dicatat terus, kayak ada mesin kasirnya, kayak gitu, itu dilakukan. Tapi mereka teledor ketika mencatat pembelian bahan baku, gitu. Terus pengeluaran usaha kayak iklan dan sebagainya, mereka tidak terlalu mencatatnya secara detail dan tidak digolongkan, tidak diikhtisarkan, sehingga laporan keuangan pun tidak ada. UMKM ini jalan, kelihatannya laris, tapi mereka merasa kok susah untuk berkembang ya. Jadi mereka dengan omset sekitar di atas 3 miliar per tahun, kalau mereka mau buka cabang aja susah. Nah, akhirnya mereka coba mencatat transaksi keuangan di UMKM tersebut. Barulah ketahuan ternyata mereka selama ini punya utang ratusan juta tanpa mereka sadari. Kok bisa? Nah, jadi ya kalau kita dagang ya, sebagian orang ketika tidak mencatat, mereka kan yang penting jualan hari ini bisa, hasilnya bisa digunakan untuk beli barang untuk jualan besok. Nah, kalau UMKM itu kadang-kadang mereka itu jualan besok itu pakai barang, beli bahannya itu ngutang, nanti begitu laku baru dibayar. Nah, mungkin pernah tidak seimbang antara yang mereka beli dan yang mereka jual, sehingga lama-lama utangnya numpuk hingga ratusan juta. Nah, itu contoh kalau kita tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Karena kalau kita perhatikan beberapa video-video di YouTube, banyak orang yang mengatakan mencari uang itu susah, tapi mengelola keuangan itu lebih susah lagi. Nah, jadi kalau kami merasa kalau kita belajar akuntansi, setidaknya kita bisa mencatat sehingga kita nanti bisa mengatur keuangan baik itu pribadi maupun usaha-usaha yang kita rilis, yang kita rintis gitu ya, ataupun nanti kita bekerja. Karena di sini akuntansi itu digabung. Kalau yang beberapa tahun terakhir, akuntansi itu berubah nama menjadi akuntansi keuangan dan lembaga. Nah, jadi di situ juga nanti akan belajar akuntansi tentang lembaga pemerintahan. Jadi di situ lebih fokus pada akuntansi pemerintahan desa. Sehingga alumni dari akuntansi ini sebenarnya bisa masuk ke berbagai macam sektor, bisa ke perusahaan, juga bisa ke pemerintahan. Sebenarnya seperti itu. Itu gambaran sekilas tentang akuntansi keuangan dan lembaga. Yang berikutnya Pak, ini ada hal-hal apa saja sih Pak yang dipelajari di dalam jurusan akuntansi keuangan lembaga? Bisa disampaikan nggak Pak? Baik. Nanti karena kita belajarnya akuntansi dan keuangan lembaga, jadi kita fokus di jurusan ini mempelajari akuntansi, ya. Akuntansi keuangan dan akuntansi lembaga. Jadi kalau akuntansi keuangan itu lebih sifatnya cari untung rugi endingnya, tapi kalau akuntansi lembaga itu pemasukan dan penyalurannya kemana. Gitu. Jadi ada beda ya Pak antara akuntansi dulu dengan yang sekarang berubah menjadi akuntansi keuangan dan lembaga? Ya, bedanya ada akuntansi lembaganya. Karena ada akuntansi lembaga, kalau di kuliahan itu akuntansi pemerintahan. Kalau akuntansi pemerintahan itu kan tidak mencari untung rugi, tapi ada pemasukan, ada uang masuk, nanti penyalurannya kemana gitu. Nah, di sini selain kita belajar akuntansi, karena siswa yang masuk ke sini kan dari kelas 9 itu SMP belum mengenal akuntansi, jadi yang kita ajarkan pertama-tama tentu dasar-dasarnya dulu, dasar-dasar akuntansinya, terus baru nanti mulai naik ke akuntansi jasa, akuntansi dagang, kemudian akuntansi manufaktur, juga ada pajaknya, ada komputer akuntansinya juga. Jadi selain manual, kita juga belajar akuntansi pakai komputer. Karena sekarang akuntansi itu lebih banyak menggunakan komputer. Tapi kalau kita nggak bisa manualnya, ya kita tidak bisa paham penggunaan komputer akuntansinya. Selain itu, tentu saja juga dipersiapkan dengan bekal-bekal ilmu yang lain selain akuntansi. Misalnya untuk
akhlak dan budi pekertinya ya tetap ada, PPKN-nya tetap ada, pendidikan agamanya juga ada, bahasanya juga ada, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu tetap diajarkan. Terus matematika juga diajarkan di akuntansi keuangan dan lembaga ini. Jadi untuk yang mapel pada umumnya di SMA tetap bisa dipelajari ya Pak ya di AKL ini? Kalau kita bandingkan dengan SMA tentunya ya ada perbedaan-perbedaan ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang SMP, materi-materi yang dipelajari atau mapel-mapel yang ada di SMP ya cuman kira-kira ditambah, IPA-nya dibuang, kemudian bukan dibuang, IPA-nya di apa namanya ya, belajarnya lebih sedikit karena di situ juga ada IPAS digabung antara IPA IPS-nya ya KM itu, cuman kemudian ditambah dengan konsentrasi pelajaran akuntansinya gitu. Jadi ada yang dikurang, ada yang ditambah kalau kita bandingkan dengan mapel di SMP-nya gitu. Oh iya ya Pak, kalau tadi dari gambaran yang Bapak sampaikan AKL, kira-kira nih Pak, karakter siswa yang cocok itu yang seperti apa sih Pak yang harusnya bisa memilih jurusan AKL? Baik ya, kalau calon siswa untuk adik-adik yang kelas 9 sekarang mungkin sedang bingung nanti melanjutkannya ke SMK jurusan apa. Kalau tertarik di jurusan akuntansi dan lembaga, akuntansi keuangan dan lembaga, tentu saja orang atau calon siswa ini harus punya karakter yang bagaimana gitu ya. Untuk akuntansi dan lembaga, karena ini akuntansi berkaitan dengan uang, kepercayaan itu sangat penting. Jadi yang pertama malah itu kepercayaan, jujur. Jadi ya, siswa yang mau masuk ke akuntansi itu harus bisa untuk belajar jujur. Ya kita kalau jujur sih semua orang pasti tahu ya, jujur itu bagaimana gitu kan. Nah, di sini siswa itu harus mau menerapkan jujur di segala aspek. Kalau kita berkaitan dengan uang, maka kejujuran itu mutlak harus ada, harus dilatih. Yang kedua itu amanah. Jadi kalau jujur biasanya sih pasangannya amanah, kalau amanah masih jujur biasanya seperti itu. Jadi itu yang harus terus kita latih selama menjadi siswa akuntansi keuangan dan lembaga ya. Kemudian selain itu juga karena ini nanti berkaitan dengan hitung-hitungan uang gitu ya. Nominal-nominal sih bukan uangnya ya. Kita akan berhitung-hitung nominal-nominal uang, maka siswanya juga harus teliti. Karena begitu nanti misalnya kita ngitung-ngitung uang ketinggalan satu angka kan susah gitu. Apalagi nanti kalau udah kerja, ketika dia udah teliti bisa mengulang lagi pekerjaan dari awal. Jadi tadi jujur, amanah, teliti, kemudian punya daya juang. Nah, jadi dia nggak bosanan, dia orangnya dia berjuang untuk menyelesaikan pekerjaannya, nggak mudah putus asa. Karena kadang-kadang kita di akuntansi itu angka-angka ketemu, begitu tengah-tengah kita hitung-hitungan, begitu di tengah kok salah gitu ya. Nah, kita harus siap ulang lagi dari awal, teliti di mana kesalahannya, karena angkanya kan ngalir. Tetap semangat jadi Pak ya? Harus tetap semangat gitu. Jadi tidak gampang putus asa. Begitu ketemu permasalahan kok langsung berhenti gitu. Nah itu harusnya tidak masuk akuntansi kalau yang seperti itu. Karena semua siswa jurusan manapun ya pastinya seperti itu ya, harus semangat gitu, tidak mudah untuk putus asa kalau dalam belajar. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan kalau mau masuk akuntansi, bisa bekerja dalam tekanan, istilahnya seperti itu biasanya kalau lowongan kerja kan seperti itu. Maksudnya dalam tekanannya gimana nih Pak? Akuntansi itu kan bekerja, kalau dia nanti bekerja itu kan ada pressure, misalnya waktu, deadline waktu. Ada juga deadline dari atasan minta jam segini harus selesai kayak gitu ya. Nah akuntansi itu sering berpacu dalam waktu seperti itu. Contohnya kayak gini, kalau akhir tahun 31 Desember gitu kan, semua transaksi itu harus selesai di hari itu. Padahal itu adalah rekap selama 1 tahun. Kebayang kalau dia tidak mengerjakannya dari awal, kemudian semuanya ditumpuk dalam 1 hari, itu kan pekerjaannya banyak banget. Nah itu gimana caranya dia tetap harus bisa bekerja dengan baik
ketika waktunya udah mepet dan waktunya semakin mendekati titik habisnya gitu. Nah itu yang harus diperhatikan ketika kita belajar akuntansi, ya kita harus siap bekerja dalam tekanan seperti itu. Kadang-kadang kami juga kalau masuk kuliah dulu belajar akuntansi, biasa kalau ujian kan ada batas waktunya gitu ya. Kita sebenarnya bisa kerjakan nih, tapi kita waktunya yang kurang rasanya. Nah, jadi banyak teman-teman, kalau termasuk saya juga, ketika masuk gitu ya, masih tampangnya masih bagus-bagus, begitu keluar lah kayaknya udah berminyak, terus badannya udah kacau lah gitu. Nah jadi kita dalam keadaan waktu yang mepet, kita masih bisa menghitung dengan baik gitu. Seperti itu. Jadi karakter orang yang mau masuk akuntansi tadi jujur, amanah, terus tidak mudah putus asa, bisa bekerja dalam tekanan, ya gitu. Teliti juga ya. Teliti tadi ya. Gitu kira-kira. Satu lagi nih Pak, sebelum kita menutup acara kita, tentang prospek ke depan bagi alumni siswa AKL Pak, mungkin bisa dijelaskan? Prospeknya tadi kita gambaran umum udah, terus calon siswanya udah, materi yang diajarkan udah, berarti sekarang tinggal alumni. Ya. Kalau selesai dari belajar AKL nanti bagaimana gitu ya? Kemungkinan sih ada dua ya, kemungkinannya kita bekerja atau nanti kita kuliah. Betul. Jadi ada dua. Jadi jangan dikira kalau lulus SMK tidak bisa kuliah, bisa gitu ya. Yang pertama, kalau kita bekerja nih, kalau kita bekerja sesuai dengan bidang akuntansinya, tadi bisa bekerja di bidang keuangan. Tapi karena ini level SMK, biasanya di perusahaan tidak akan ditaruh di posisi top leader gitu ya. Biasanya mesti merangkak dari bawah ya. Mesti seperti itu, merangkak dari bawah. Jadi umumnya kalau lulusan akuntansi begitu ke dunia kerja, mereka jadi staf administrasi keuangan. Staf administrasi keuangan, staf administrasi pajak gitu. Bisa seperti itu. Karena di sini juga belajar keuangan lembaga, mereka sebenarnya bisa juga direkrut di kantor desa untuk mengelola keuangan desa. Karena mereka udah belajar seperti itu. Jadi kalau mereka bekerja, mereka bisa sebagai staf administrasi keuangan, staf administrasi pajak, kemudian bisa juga di kantor desa. Terus mereka juga dibekali dengan ilmu kewirausahaan. Jadi kalau bisa buka sendiri ya Pak ya? Iya. Jadi mereka itu selain bekerja dengan orang lain, mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga mempekerjakan orang lain. Kalau dilihat, sebenarnya kebutuhan teknisi atau staf administrasi akuntansi itu sebenarnya sekarang itu banyak ya. Cuman kan ya namanya kerja kan kayak jodoh ya, nyarinya kan orang perusahaan butuh tapi si pencari tidak ketemu dengan si pencari. Cocok-cocokan ya ini Pak ya ceritanya. Ya kadang informasinya juga tidak ketemu gitu kan. Contohnya gini, kalau di Pulau Belitung sekarang UMKM itu udah mulai melek akuntansi mereka. Yang seperti saya katakan di awal tadi kan ada UMKM yang begitu mereka melakukan pencatatan, mereka baru nyadar gitu bahwa keuangan mereka itu bocor. Nah sekarang itu sudah mulai banyak UMKM itu yang mulai melirik, mulai membenahi keuangan mereka. Nah jadi sebenarnya jumlah UMKM yang segitu banyak itu menjadi peluang bagi alumni akuntansi untuk masuk ke situ. Jadi tidak perlu kita mengincar perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Perusahaan-perusahaan atau UMKM di sekitar kita pun banyak membutuhkan alumni akuntansi. Sudah mulai sadar diri berarti ya Pak ya, sadar akan bahwa ternyata ke akuntansi ini memang dibutuhkan dalam segala hal. Ya terutama tadi yang saya katakan di UMKM itu mereka udah mulai melek akuntansinya. Jadi kalau usahanya dibiarkan dengan pengelolaan keuangan yang tanpa pencatatan kayak gitu, ya cuma kelihatan aja nanti banyak tapi hasilnya kurang gitu. Itu kalau di bidang bekerja ya tadi bekerja. Kalau kuliah, nah kalau kuliah sebenarnya akuntansi lebih baik kalau dia lanjut kuliah ke bidang akuntansi. Itu lebih enak, lebih nyambung. Akuntansi SMK langsung melanjut ke akuntansi. Iya, nanti
SMK-nya AKL, begitu kuliah dia masuk ke jurusan akuntansi, itu lebih enak, lebih nyambung gitu. Terutama di semester 1 dan semester 2 mereka udah dasar-dasar akuntansi mereka udah dapat gitu. Jadi mereka nggak perlu terlalu keras lagi belajar di semester 1 semester 2-nya terutama. Nanti baru mereka mengembangkan lagi di semester 3 dan berikutnya. Itu lebih enak kalau mereka sesuai. Tapi misalnya tadi dikatakan di awal masih kelas 9 tertarik nih masuk akuntansi, tapi begitu udah kelas 12 kok saya pengen jadi polisi gitu ya. Kadang-kadang kan ada siswa itu yang berubah, kok pengennya jadi polisi, apakah bisa? Bisa. Jadi kalau kita tidak mau kuliah akuntansi bisa. Kami di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit alumni AKL ada yang jadi polisi, ada gitu ya. Jadi mereka masih bisa daftar polisi, menjadi TNI Angkatan Darat juga ada. Ada ya, oh iya. Nah kalau yang dari AKL terus jadi dokter itu belum ada. Belum ada. Ya, tapi kalau dibaca-baca sih, kalau kita baca-baca telusur ya, apakah bisa sih AKL ini daftar jadi dokter? Kayak katanya sih bisa gitu ya. Kalau melihat literatur itu bisa, cuman kan masuknya yang susah. Tapi kalau itu tadi, kalau mereka masih mau kuliah di jurusan akuntansi itu lebih bagus. Tapi kalau mau pindah pun ke jurusan lain itu udah masalah, masih bisa. Jadi bisa keluar dari jurusan itu bisa. Bisa, kuliah jurusan apa saja mereka bisa. Pak, selain akuntansi bisa nggak yang masih ngeling dengan akuntansi? Kan Bapak tadi bilangnya cuman ya alumni AKL ya, kalau lebih bagusnya ke akuntansi. Sementara di luar sana perguruan tinggi itu kan ada jurusan ekonomi tuh Pak. Nah, gimana tuh Pak? Iya, kalau dari AKL itu ke ekonomi itu sih nyambung aja. Mereka kan di awal-awal nanti juga tetap akan belajar akuntansi. Nah, jadi kalau misalnya mau ke ekonomi pembangunan atau ekonomi pemerintahan, mereka udah dapat materinya sedikit gitu ya di AKL tentang ilmu pemerintahannya. Kalau mereka mau ke ekonomi manajemen, mereka pun nanti udah belajar akuntansinya. Jadi mereka mau ke ekonomi akuntansi, mau ekonominya itu ekonomi pembangunan, ekonomi pemasaran atau ekonominya manajemen, mereka udah dapat dasar-dasarnya gitu. Itu nyambung sebenarnya. Mereka udah dapat bekal, nggak blank sama sekali gitu begitu masuk. Jadi lebih baik ke yang ekonomi, tapi lebih baik lagi kalau emang pas jurusannya ke akuntansinya. Itu yang sangat ngeling ya Pak ya. Tapi kalau mau kuliah di jurusan yang lain bisa. Soalnya kan berdasarkan pengalaman yang sudah banyak siswa itu yang bingung Pak tentang AKL ini ngelingnya kemana aja sih. Mereka tahunya hanya akuntansi. Sementara di perguruan tinggi negeri itu kan dari ekonomi bercabang lagi gitu loh. Nah mereka mengalami kebingungan di sana. Kira-kira nih gimana nih? Kalau untuk kuliah ya, kami dulu dinasihati kalau di level SMA, SMK itu kita salah pilih jurusan itu tidak apa-apa. Tapi begitu kita mau kuliah itu jangan sampai salah jurusan, gitu ya. Nah kalau saya kaitkan dengan akuntansi, begitu kita masuk SMK, kita merasa salah jurusan, ilmunya nggak akan kebuang gitu. Misalnya gini, ketika kita masuk akuntansi jalan 3 tahun sampai kelas 12, begitu kelas 12 kok berubah mau jadi profesi yang lain gitu. Nah jadi ilmu akuntansinya tetap dipakai. Apapun profesi kita pasti akan berkaitan dengan uang. Pasti kita akan mengelola uang. Apakah kita bekerja dengan orang lain, apakah kita bekerja untuk diri kita sendiri, ataupun kita tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga misalnya, tidak bekerja dengan orang lain. Nah di situ kita tetap mengelola uang. Tetap kepakai ya Pak ya? Tetap kepakai ilmu akuntansinya. Jadi di sini kalau misalnya masuknya akuntansi kok tiba-tiba mau berubah jurusan yang lain, ya boleh-boleh saja, tapi ilmunya nanti tetap bakal kepakai. Iya. Seperti itu, kalau menurut saya gitu. Oke, tadi kita sudah berbicara panjang lebar, kita sudah Bapak narasumber kita sudah menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang AKL, kemudian yang dipelajari di AKL itu seperti apa, lalu karakter siswa yang bagaimana yang cocok dijadikan memasuki AKL, dan prospek bagi alumni jurusan AKL.
Terima kasih Bapak sudah menyampaikan gambaran semuanya. Di season terakhir Pak, ada nggak sih Pak pesan-pesan buat para peserta didik khususnya kelas 9 Pak, supaya apa ya, mereka nggak bingung, mereka tertarik dengan akuntansi? Untuk yang terakhir sesi terakhirnya ya. Saya rasa untuk anak-anak kelas 9 jangan terlalu takut untuk masuk akuntansi. Nanti memang berkaitan dengan angka, tapi tidak serumit dengan hitungan matematika. Tidak serumit itu. Ya. Terus ilmu akuntansi itu nanti bakal dipakai apapun profesi kalian. Apapun profesi kalian, setelah kalian nanti lulus dari KL, ilmu akuntansinya akan tetap dipakai karena kita tentunya akan mengelola keuangan, baik sebagai pribadi ataupun sebagai pekerja ataupun kita sebagai pebisnis. Jadi kalau kalian masuk akuntansi, ilmunya insya Allah nanti akan terpakai terus untuk kehidupan. Saya secara pribadi mengatakan ilmu akuntansi itu adalah ilmu untuk meningkatkan kualitas hidup. Tanpa akuntansi kita bisa hidup, tapi kualitasnya lebih baik kalau kita paham akuntansi dan menerapkan ilmu akuntansinya nanti. Gitu. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Baik, mungkin itu paparan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan buat anak-anak kelas 9, mari bergabung dengan kami di keluarga besar SMK, khususnya SMK Negeri 1 Kelapa Kampit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.